ini saya akan menjelaskan terkait isu-isu gender dalam masyarakat Sumba, terkait tugas Kepita Selekta Sumba. Nah, di poin pembahasan pertama kita akan menjelaskan terkait isu gender. Nah, di sini isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, perempuan dan laki-laki. Nah, di penjelasan atau tahap pertama ini, di mana permasalahan yang sering kita lihat dan kita jumpai adalah terkait status kedudukan antara pihak laki-laki dan perempuan. Nah, poin pembahasan yang kedua itu kita akan mengkaji lebih dalam mengapa ketidaksetaraan gender itu bisa terjadi baik di kalangan perempuan dan laki-laki. Nah, dalam pembahasan ini ketidaksetaraan gender yang ada di negara kita Indonesia ini disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat dalam budaya Indonesia. Menurut para ahli Susanto pada tahun 2015. Nah, budaya patriarki ini memposisikan laki-laki untuk mendominasi dan memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Artinya di sini kita tahu bersama bahwa peran laki-laki itu sangat tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, di poin ketiga itu kita akan membahas terkait di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender. Nah, penjelasan di dalam materi tersebut yaitu permasalahan yang sering muncul terkait keberagaman gender adalah tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual pada perempuan, perdagangan perempuan sebagai objek laki-laki. Contoh yang paling sederhana itu antara ketimpangan gender atau permasalahan gender itu, yang pertama itu biarpun perempuan sekolah tinggi tapi ujung-ujungnya tetap di dapur. Dalam hal kasus Sumba, biasanya perempuan itu tidak bisa duduk di dalam tikar adat atau dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Perempuan itu hanya spesifiknya di dapur dan mengurus rumah tangga. Nah, ada contoh yang konkret dalam negara kita itu Indonesia. Yang pertama itu masalah ketimpangan gender itu adalah pertama adalah menyapu, memasak dan mengurus rumah tangga yang hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Yang kedua, mencari nafkah itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Dan yang ketiga, ada yang bersekolah tinggi itu hanya adalah laki-laki. Itu seringkali terjadi pada tahun-tahun zaman dahulu. Yang keempat itu perempuan harus dipingit ketika berusia 12 tahun. Artinya di umur usia 12 tahun ke atas perempuan itu harus sudah memiliki pasangan atau sudah bersuami dalam hal sistem dijodohkan. Yang kelima itu pekerjaan berat hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Dari hal itulah, dari ketiga permasalahan inilah yang sering terjadi di negara kita yaitu negara Indonesia, bahwa keberagaman gender atau ketimpangan gender masih seringkali merajalela, khususnya di kalangan negara kita ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.